Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintias Hanum dengan NIM 130162352. Kali ini saya akan menjelaskan pencerminan dan hasil dua kali pencerminan disusun untuk memenuhi tugas proyek akhir mata kuliah Geometri Transformasi. Oke, baik. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa atau pembelajar, jadi pembelajar bisa siswa atau mahasiswa, dapat menjelaskan konsep pencerminan sebagai transformasi geometri. Yang kedua, dapat menentukan banyak titik dan bangun datar melalui pencerminan terhadap garis tertentu melalui website GeoGebra. Yang ketiga, menganalisis hasil dua kali pencerminan terhadap dua garis yang sejajar maupun berpotongan, yaitu yang ada pada hasil dua kali nanti. Nah, yang keempat, menyimpulkan jenis transformasi yang dihasilkan dari komposisi dua pencerminan. Oke, selanjutnya ada definisi dari pencerminan itu sendiri, gitu. Apa sih pencerminan? Nah, pencerminan atau refleksi pada sebuah garis S adalah suatu fungsi MS yang didefinisikan eh, untuk setiap titik pada bidang V, gitu. Nah, atau dengan kata lain, dengan bahasa yang lebih sederhana gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman memindahkan suatu titik gitu ke posisi bayangannya terhadap suatu garis cermin gitu. Jadi bakal ada titik yang ingin teman-teman cerminkan, lalu ada garis cerminnya gitu. Nah, di sini ada definisinya. Jika P bagian bagian dari S, maka MS P sama dengan P. Jadi M itu adalah simbol dari pencerminan, mirror gitu artinya. Nah, ini arti dari bahasa matematikanya kalau dijelaskan ke bahasa awam gitu. Ini jika titik P berada pada garis S, maka mirror dari titik P itu adalah titik P itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya mari kita buktikan em, definisi ini ya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman bisa langsung tekan poin ya. Poin di mana aja di garis bilangan, misalnya saya ketik 2 gitu ya. Lalu untuk merefleksikan atau mencerminkan titik tersebut, teman-teman bisa reflect about line gitu. Karena mau tadi kan S itu sebuah garis ya teman-teman. Jadi reflect about line, lalu teman-teman bisa tekan titik A yang ingin teman-teman cerminkan, lalu tekan garis cerminnya gitu. Garis cerminnya yang berada pada titik A itu kan sumbu X ya teman-teman. Jadi di sini kita pakai sumbu X. Apa benar gitu hasil cerminnya itu adalah titik itu sendiri? Nah, A aksennya benar berada di titik itu sendiri ya teman-teman. Jadi definisi ini terbukti gitu. Lalu selanjutnya ada jika P, jika titik P tidak berada pada garis S, maka mirror dari P sama dengan P aksen gitu. Sehingga garis S adalah sumbu jarak dari P kali P aksen. Pencerminan M pada garis S selanjutnya dilambangkan sebagai MS. Garis S disebut sumbu refleksi atau sumbu pencerminan gitu. Nah, ini juga kita dapat buktikan juga definisinya di GeoGebra. Ya, di sini kita hapus dulu. Atau mungkin aja kita bisa pakai yang ini, that's okay. Misalnya kita karena tadi kan garis S-nya itu ber tidak ber, titik P-nya itu tidak berada pada garis S. Berarti kita cari garis mana yang nggak ada titik yang mau kita cerminkan gitu. Nah, di sini kan ada sumbu Y ya. Sumbu Y kan nggak ada garis yang ingin titik yang ingin kita cerminkan itu kita pengen cerminin titik A gitu. Nah, berarti kita bisa reflect about the line, tapi garis cerminnya itu sumbu Y gitu. Nah, caranya sama, teman-teman bisa tekan titik yang teman-teman ingin cerminkan gitu. Itu saya ketik A yang tadi, lalu teman-teman ketik cerminnya gitu. Garis cermin yang ingin teman-teman pilih. Nah, di sini sumbu Y. Nah, beda kan ya teman-teman, dia nggak berada pada titik awal gitu, titik itu sendiri. Dia berada di cermina atau di sebelah arah berlawanannya gitu, arah berlawan sumbu Y. Nah, di sini ya, saya zoom. Nah, di sini. Berarti
definisi tersebut itu benar ya teman-teman, gitu. Ya, definisi itu tersebut benar. Oke. Ya baik, saya lanjut. Jadi tadi udah definisi dari pencerminan itu terbukti ya teman-teman. Kita buktikan langsung di GeoGebra itu sendiri gitu. Lanjut ke slide selanjutnya. Kita udah coba tadi ya. Nah, selanjutnya itu ada hasil dua kali pencerminan gitu. Di sini ada dalil. Jadi dalil 4 ini berbunyi seperti ini. Bila S atau garis S itu tegak lurus T dan P adalah perpotongan dari garis S dan T, maka MTMS sama dengan HP. Jadi kita nanti MTMS ini maksudnya adalah kita mirror dulu, mencerminkan dulu terhadap sumbu S, lalu dicerminkan lagi terhadap sumbu T. Nah, itu hasilnya bakal setengah rotasi gitu, setengah rotasi. Itu artinya HP itu artinya setengah rotasi. Jadi rotasinya itu 180 derajat nanti. Nanti kita buktikan apa benar gini. Nah, ini nanti hasil benarnya tuh bakal seperti ini gini. Nah, tapi kita coba langsung di GeoGebra. Oke, kita hapus dulu titik-titiknya. Yang sebelumnya kita hapus. Eh, nah tadi apa tuh? Oh ya, bila S tegak lurus T. Nah, kita nggak usah bikin garis baru lagi karena sumbu X dan sumbu Y ini kan udah tegak lurus ya. Jadi kita pakai itu aja. Nah, sumbu X dan sumbu Y tegak lurus lalu berpotongan di titik 0,0 ya teman-teman. Berpotongan di sini nih. Kita tahu. Nah, tapi kita untuk membuktikannya kita cerminkan dulu. Untuk membuktikan apakah benar dia itu hasilnya nanti bakal setengah rotasi gitu. Jadi pertama kita naruh titik di sini deh. Nah, titik A gitu. Jadi sumbu X itu kita ibaratkan sama dengan sumbu X itu kita ibaratkan dengan garis S gitu. Lalu sumbu Y ini garis T. Oke, teman-teman ingat ya. Nah, nanti pertama tadi kata dalilnya itu kita refleksikan dulu terhadap garis S. Nah, garis S di sini kan sumbu X ya. Nah, kita refleksikan dulu terhadap sumbu X gitu. Pertama, oke. Kita refleksikan titik A terhadap sumbu X. Nah, ini untuk hasil percerminan satu. Lalu kita refleksikan lagi karena kan dua kali refleksi ya. Kita refleksikan lagi terhadap sumbu Y gitu. Atau kalau di rumusnya itu kan tadi garis T ya teman-teman. Ya, refleksikan lagi, reflect about the line. Lalu tekan titik yang tadi udah direfleksi terhadap sumbu X, lalu tekan sumbu Y. Nah, hasilnya tuh bakal di sini nih. A double aksennya. Coba kita tarik garis. Oke, sebentar. Tarik garis. Nah, dari sini ke sini. Nah, lalu kita point sini. Nah, untuk menentukan atau untuk kayak menentukan apakah benar gitu. Dia itu hasil setengah rotasi. Nah, teman-teman bisa seperti ini nih. Teman-teman bisa buat slider di mana aja. Mungkin di sini bisa juga angle terus tekan 180 derajat. Nah, A-nya itu 180 derajat kan. Terus kita rotate atau rotasi. Rotate, object, and angle. Terus objeknya itu tadi kan A ya. Oke, tadi kan rotate ya teman-teman. Lalu ketika teman-teman ketik rotate, nanti bakal ada objek dan angle-nya. Nah, objeknya ini teman-teman bisa pilih A.
karena kita mau ngebuktiin si titik A-nya ini kan. Nah, teman-teman bisa pilih titik A, lalu teman-teman di Angelnya teman-teman ketik alfa, karena alfa ini kan sama dengan 180 di sini ya. Nah, setelah itu kita bisa tahu nih, benar gak ya? Nah, ini nol nih di alfanya, lalu kita ke 180. Apa benar? 180. Nah, betul ya teman-teman, dia berada di A double aksen. Jadi dalil 4 ini terbukti. Gitu. Ya. Selanjutnya itu ada hasil dua kali pencerminan ketik dalil 5 dan dalil 6 gitu. Jadi dalil 5 ini berbunyi seperti ini, bila garis S sejajar T, maka MTMS sama dengan SCD, dengan CD sama dengan dua jarak ST, dan eh, jarak CD itu maksudnya em, jarak ya, ini arah 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 CD ini tegak lurus sama S gitu. Jadi vektor CD itu tegak lurus S gitu. Lalu kita buktikan nih. Jadi ketika teman-teman nanti bakal dua kali refleksi di sini, misalnya ST-nya itu sejajar, bukan tegak lurus lagi. Nanti teman-teman refleksikan dulu terhadap S, lalu refleksikan lagi terhadap T, itu hasilnya bakal sama ketika teman-teman geser garisnya, geser titiknya itu sejauh CD. Dengan syarat CD-nya itu, vektor CD-nya itu tegak lurus S gitu. Itu nanti CD-nya dan juga CD-nya itu dua kali jarak ST gitu. Nah, mari kita buktikan. Oke, kita hapus dulu ya. Oke, kita lanjut. Jadi, kita yang tegak lurus ini kita pakai sumbu X. Nanti kita buat garis sejajar di sumbu X ya. Ada dua garis sejajar gitu. Dari perpendicular line, teman-teman bisa ketik perpendicular line untuk membuat garis sejajar, maksud garis tegak lurus gitu. Ini, nah, tegak lurus kan? Tegak lurus terhadap garis X gitu. Nah, di sini. Lalu untuk sejajar, teman-teman bisa ketik parallel line. Soalnya di sini ya titik ini. Lalu sejajar dengan titik atau garis A. Eh, sebentar maaf. Jadi harus ada titiknya dulu di sini. Titik, misalnya di dua. Lalu teman-teman ketik tekan parallel line. Lalu teman-teman tekan juga perpendikular yang tadi. Nah, sejajar ya di sini. Lalu, tadi dalilnya bilang, ketika kita refleksikan terhadap S dan T, nanti hasilnya bakal sama ketika digeser gitu, sejauh CD. Jadi gini, misalnya kita buat CD di sini, misalnya CD di sini nih, tegak lurus A ya, tegak lurus. Oke, CD ya. Benar, sebutkannya ini tidak perlu. Tidak perlu. Nah, di sini tadi S ya. Pertama ke S dulu, laluinem dulu jadi S. Garis S, ini garis T. Lalu kita buktikan nih. Pertama, kita refleksikan lagi sumbu di sini, poin nih. Jadi di sini poinnya di sini. Misalnya poinnya namanya poin E ya, teman-teman. Oke. Nah, pertama kita refleksikan atau cerminkan terhadap garis S. Sama caranya. Nah, di sini aksen pertama di situ. Lalu cerminkan lagi.
terhadap garis T. Nah, double aksennya di sana gitu. Nah, astaga. Oke, ini di sini. Nah, itu bakal sama kayak CD gitu, geseran CD gitu. Nah, asal si ini CD-nya itu dua kali jarak ST. Dan misalnya di sini ST. ST kan ini berjarak ya teman-teman. Ada jaraknya S dan T. Nah, itu asal nanti syaratnya itu dua kali jaraknya gitu. Jadi misalnya kita tarik ini kita bedain. Aduh, hapus dulu aja deh. Oke, kita bisa hanya ketik di sini ya titik di sini. Terus segmennya nih, segmen astaga. Nih ya, kita buat eh hmm, dua kalinya. Nah, berarti di sini jaraknya itu kan jaraknya itu sekitar 2, ini kan dari ini satu ya. Ini satu, ini jaraknya 1, berapa? 1,9 ya. 1,9 kira-kira. Berarti ke sini ke 3,9. 2,9 maksudnya teman-teman. Ini sekitar sini. Nah, nah ini kalau teman-teman tarik, jadi misalnya kita pakai ini aja. Pen gitu ya. Sini nih. Ini, sini. Itu CD ya. Tadi di baretanya itu bakal sama. Dari sini ke sini. Jadi itu misalnya titik awal ya. Terus kita pindahin atau geser sejauh CD di sini. Itu hasilnya bakal aksen gitu. Jadi, jadi dalil ini terpenuhi ya atau terbuktikan gitu. Jadi benar ya teman-teman. Nah, untuk dalil 6 ini sebenarnya dalil terbalikan aja. Jadi ketika geseran SAB atau kita bisa aja pakai SCD gitu. SCD selalu dapat dianggap sebagai hasil kali dua kali percerminan MS dan MT dengan S sejajar T dan S itu tegak lurus AB gitu. Sedang jarak ST itu setengah AB. Nah, itu sebenarnya terbalikannya aja gitu. Jadi ketika em, teman-teman punya geseran gitu ya, geseran, lalu itu bakal sama tuh hasilnya kayak MS, MT, tapi setengahnya gitu. Jadi gini, jadi misalnya teman-teman punyanya CD dulu gitu kan. Lalu teman-teman refleksiin lagi kan hasilnya sama kayak sama hasilnya bakal di E-aksen gitu kan. Nah, berarti ST-nya itu yang ini ya teman-teman. Maksud ST itu dari tadi itu jarak dari garis S, jarak dari garis S, astaga, jarak dari garis S ke garis T. Nah, gitu maksudnya. Jadi, yang ini itu katanya bakal setengah dari geserannya. Berarti benar kan? Si ST-nya ini bakal setengah dari CD. Itu berarti ini terbukti gitu. Atau AP gitu. Apapun vektornya itu ya. Nah, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.